Nah, sekarang saya akan ngasih tahu ada fitur baru nih di shelter emergency Gunung Sumbing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga CAP Indonesia. Sekarang kita berada di punya Ray, dan kebetulan juga kita berada di samping kita ini salah seorang yang penggagas. Penggagas nanti akan dikasih sendiri lah, nggak usah saya ya. Oke, ya. Salah satu penggagas apa? Shelter emergency yang sering kita temui. Contohnya kalau yang sering kita temui, lihat. Jadi saya belum lihat. Saya mau tanya nih Om Tio, ini kenapa awalnya tuh bisa timbul ide kayak gitu, terus langsung didirin di atas lagi? Gimana kok bisa ada kayak gitu? Iya. Karena banyaknya pendaki yang mengalami hipotermia, kemudian kecelakaan, kita melakukan quick response. Di mana biasanya yang sakit-sakit itu, yang hipotermia itu kan di area camp, di dekat di atas. Makanya bagaimana penanganannya ini harus cepat. Karena penyelamatan nyawa itu butuh proses yang cepat, quick response. Jadi kita kalau nunggu dari bawah, mungkin 1 jam atau 2 jam proses yang evakuasi mau naik atau mau ngobatin naik, keburu udah hipotermia duluan. Jadi kalau gejala langsung bisa masuk ke shelter emergency. Di sana ada kodenya, nanti bisa komunikasi langsung dengan yang ada di base camp dengan menggunakan radio link dan dipantau dengan CCTV. Berarti di sini ada tugas ya? Ada. Jadi kita pakai CCTV ini. Ini kan ada di Gunung Merbabu sekarang. Jadi kita pantau juga di sana, bisa live dari sini. Saat ini dia di sana lagi ada yang kerja juga real time. Jadi kita bisa komunikasi langsung kayak gitu. Kondisinya di sana seperti apa, bisa ada banyak CCTV di atas. Nah, kita tahu tuh ada Ya, shelter. cara penggunaannya gimana? Baik, yang pertama nanti lapor ke pihak base camp. Kalau mengalami emergency, itu nanti dengan menggunakan ada radio rig atau radio HT di atas. Di atas ada Di shelter emergency ada. tiap di luar. Ya, di luar. Jadi nanti di depannya itu bisa komunikasi langsung ke base camp, nanti dikasih kode gemboknya buat buka pintunya. Otomatis nggak ada khusus diangkat nanti langsung Iya, nanti di dalamnya juga terpantau semua, di dalamnya seperti apa terpantau. Kemudian ada di ini banyak kalau ini yang di luar. Pak, kemudian di sini ketika cuacanya seperti apa di atas juga kepantau. Sebelum naik itu nanti di base camp ada juga. Bisa dimonitor. Jadi ada persiapan lebih. Saya harus pakai jaket tebal, saya di atas hujan saya harus pakai jas hujan. Di situ bisa kepantau dari bawah juga. berarti sih kami ide itu karena seringnya biasanya yang pakai sistem itu Ya, yang pertama mungkin malas makan, biasanya cewek, karena takut buang air di atas. saya aman dong tadi. Yang hobi makan aman. Nah di situ. Kemudian karena suhunya juga ekstrim, terutama saat ini memang gunung suhunya lagi ekstrim. Memang kalau alam nanti kan nggak bisa Betul. Yang pertama itu kemudian badai. Kita pernah menyelamatkan 127 orang di dalam shelter emergency. Semuanya masuk karena tendanya roboh. Banyak tendanya karena badai, jadi di luar itu tidak aman, jadi mereka masuk ke shelter emergency. jadi salah quick respon dari shelter ini pertama datengin shelter itu yang angkat dengan telepon yang diangkat nanti dengan base camp disesuaikan lalu ditindakan. Buka langsung. buka langsung bisa sampai Ya, nanti di dalam juga bisa dapat arahan dari CCTV. Karena CCTV-nya itu nanti ada yang kayak gini ini di dalam shelter emergency, dan ini kita bisa komunikasi langsung dengan menggunakan CCTV ini. itu udah berpikir udah peaceful komplit ya. Iya. Udah komplit. Iya. Bukan P3 lagi peaceful aja Di dalam itu ada tandu, ada penghangat ruangan, jadi buat menghentikan hipotermia itu lebih cepat. mungkin akan ada terobosan baru, mungkin ada tukang gado-gado di dalam tapi ada kompor Ada. air juga Ada. Oke, sip. tapi nggak juga harus hipotermia. Hanya untuk dalam kondisi emergency. Sudah ada. Oke. Betul. Iya. Orang-orang yang kumpul lah ya, itu gimana membuat orang punya
kata-kata Ya, pastinya untuk mendaki gunung kita harus persiapkan matang karena persiapan akan menentukan keberhasilan pendakian. Mulai dari kita naik di ketinggian berapa, logistik kita, manajemen logistik harus matang. Kemudian apa pakaian yang kita harus menyesuaikan suhunya seperti apa. Nanti kalau kadang kan kalau keringetan, kemudian kita pakai terus ketika di atas berhenti kan kadang dingin. Nah itu salah satu penyebabnya, kita harus tahu juga pakai bahan yang quick dry atau enggak harus pakai pakaian ganti kalau nanti dia kedinginan kita harus ganti pakai jaket kayak gitu. Biar nanti di atas sebelum kita ke atas sudah kita persiapkan semua sehingga pendakian akan lebih nyaman. Ya, berarti kita juga harus tahu manajemen pendakian dari kaki sampai kepala sampai ke tempat kita pulang balik ke rumah. Betul. Ada lagi mungkin buat para Ya siap. Sebaiknya kalau memang cuacanya kurang bagus, kemudian fisik kita benar-benar kurang bagus, hindari tektok. Lebih baik prepare untuk ngecamp karena di situ akan lebih safety dibandingkan tektok, karena tektok kalau ada apa-apa kan repot juga. Itu kalau jaraknya agak jauh kayak gitu kan. Tapi kalau gunung kayak gunung perahu itu masih aman. Tektok karena jaraknya dekat. apa ada tektok itu bagusnya dikit buat bikin video gitu. Betul. Jadi yang estimasi jaraknya masih bisa kejangkau mungkin sekitar 2-3 jam buat pendakian ya. Kalau Rinjani kan bisa sampai, nah kayak gitu, jadi nggak boleh kayak gitu. Berapa Senin 2006 Iya. Selasa 2007 ya kan. Iya. Lebih lama jadi itu manajemen pendakian. Betul. Persiapannya. Oke, tadi Om Banta mungkin kalau ada apa-apa, ada pertanyaan apa nanti kita main ya. Apa? Di Merbabu biasa. Oh, Pak Pembahasan. ya. Kesini kita lagi bikin apa namanya, mengolah sampah menjadi souvenir. Bagaimana kita merubah kayak gini kan, apa kayak gini biasanya itu kan harganya kan 2.500. Ini dari sampahnya botol-botol plastik semuanya bisa kita rubah langsung, itu prosesnya di situ langsung bisa dibikin. Nah ini bagaimana kita merubah, karena kepedulian masyarakat kalau kita tahu tekniknya bagaimana merubah yang tadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau meningkatkan nilai ekonominya. Itu ada jual ya. Betul. Contohnya botol oli. Botol oli itu kan kalau beli di di bengkel-bengkel itu kan harganya 350 rupiah per piece-nya. Nah sekarang bisa kita jadi ini bisa jadi 2. Bayangkan kalau ini kita jual 10.000 atau 5.000, nilainya akan meningkat drastis. Dia kan jadi souvenir, dan ini kualitasnya nggak perlu diragukan lagi karena ini kan dari plastik HDPI. Kalau diganti juga nggak apa-apa karena ini plastik. Ya. Kan? Itu. Jadi souvenir yang awet dari plastik, dari sampah. Oke. Tante, yang paparan sedikit tentang ternyata orangnya nggak jauh-jauh ini sih baru ketemu, alhamdulillah nih. Semoga yang kemungkinan kita malah lebih banyak lagi.